Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari kelompok 5. Nah, pada saat ini kelompok kami akan membahas tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal atau pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama itu terkait atau kita kenal dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memiliki sistem demokrasi liberal di mana presiden dipilih dan dibantu oleh perdana menteri. Dan juga demokrasi liberal ini memilih beberapa perdana menteri, dan juga pada tahun 1950 berdirilah sebuah kabinet bernama Kabinet Natsir. Di dalam kabinet ini terdiri dari beberapa koalisi, yaitu Partai Masyumi. Di dalam kabinet ini ada beberapa program yang dicanangkan, yaitu usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban, dan juga konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan dan perbaikan institusi angkatan perang. Dan juga yang paling terkenal pada saat ini adalah penyelesaian Irian Barat. Tidak luput dari kesalahan, kabinet ini juga memiliki beberapa permasalahan, yaitu banyaknya pemberontakan yang ada pada kabinet ini, yaitu pemberontakan RMS dan juga DITII Kartosuwiryo. Dan juga Belanda menolak mosi Indonesia pada konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Setelah runtuhnya kabinet ini, naiklah sebuah kabinet yang bernama Kabinet Sukiman pada tahun 1951. Di dalam kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan juga PNI. Program dari kabinet ini dicanangkan yaitu pelantikan pelaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan juga persiapan penyelenggaraan pemilu pertama, dan juga diplomasi untuk merebut Irian Barat yang telah ditolak oleh Belanda pada konferensi Meja Bundar pada kabinet pertama. Setelah itu ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berdiri pada tahun 1952, yang dimana persiapan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante dan juga DPR dan juga DPRD. Dan juga pada saat kabinet ini Irian Barat dikembalikan kepada NKRI. Tetapi di dalam Kabinet Wilopo ini muncul beberapa masalah, yaitu adanya banyaknya gerakan separatis, dan juga peristiwa 17 Oktober 1952, dan juga persoalan Irian Barat masih juga belum selesai pada kabinet ini. Setelah runtuhnya kabinet ini, lanjut kepada Kabinet Ali Sastro-Wijoyo pertama. Kabinet Ali Sastro-Wijoyo pertama itu berdiri pada tahun 1953, yang merupakan koalisi dari PNI dan juga Nahdlatul Ulama atau NU. Lalu memiliki program kerja yang dicanangkan, yaitu tentang pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi. Lalu melaksanakan perekonomian Alibaba, yang dimana yang kita tahu perekonomian Alibaba itu adalah pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghoa dalam bidang perekonomian di Indonesia. Lalu lanjut kepada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955, yang menjadi salah satu kabinet yang diusung oleh Partai Masyumi, PSI, dan juga Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam kabinet ini memiliki program kerja yaitu pemberantasan korupsi dan juga pelaksanaan pemilu pertama. Di kabinet ini juga terpilih pemilu pertama, yaitu pemilihan anggota DPR pada tanggal 9 September 1955, dan juga pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah itu ada Kabinet Ali Sastro-Wijoyo kedua, yang pada tahun 1956, yang menjadi kabinet koalisi partai-partai besar hasil pemilu 1955, yaitu kecuali PKI, sehingga terdiri atas PNI, Masyumi, dan Partai NU, yang juga menjadi kabinet yang memiliki program kerja merebut Irian Barat, pemilihan anggota DPRD, dan juga yang lain-lain. Pada kabinet ini timbul beberapa masalah, yaitu timbulnya semangat anti Cina di masyarakat, dan juga hubungan memburuk dengan Belanda karena peringkaran pemerintah pada konferensi Meja Bundar, dan juga penyelundupan barang-barang impor. Setelah itu adalah Kabinet Juanda pada tahun 1957, yang merupakan kabinet yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pancakarya, sehingga kabinet ini disebut dengan Kabinet Karya.
Dalam kabinet ini dicanangkan untuk membentuk Dewan Nasional dan juga perjuangan merebut Irian Barat kembali dan melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar dan juga normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan. Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun undang-undang gagal melaksanakan tugasnya dan akhirnya Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sehingga kabinet Juanda berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada teman saya, kepada Yuda. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyu Putra dengan NIM 2104689. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizky dengan judul Situasi Ekonomi pada Masa Liberal. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syaifuddin Prawinegara mengambil kebijakan untuk memotong semua uang yang bernilai Rp250 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing. Selanjutnya adalah tujuan politik banteng. Yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit. Yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi lebih maju. Selanjutnya adalah penyebab kegagalan gerakan banteng. Yang pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup yang mewah. Keenam, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diki. Pada Saudara Diki, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asidiki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai situasi politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, berlangsung sejak dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagalnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya pertentangan di antara partai politik di Konstituante. Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasarkan syariat Islam. Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1999 dengan perbandingan suara
Perbandingan suara yang setuju yaitu berjumlah 201 suara, dan yang tidak setuju atau yang menolak itu 265 suara. Sesuai dengan ketentuan tata tertib, maka diadakan pemungutan suara 2 kali. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1999, namun tidak mencapai quorum. Akhirnya, konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Diki yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu ketika akhir tahun 1959, keadaan Indonesia ini semakin terpuruk dengan adanya kegagalan-kegagalan pemerintah, yaitu di bidang perekonomian. Pasca pembebasan Irian Barat pun, pemerintah juga berusaha merehabilitasi perekonomian dengan rencana yang disusun dalam satu konsepsi yang dinamakan dengan konsepsi Juanda. Namun dalam pelaksanaan konsepsi Juanda ini banyak mengalami kendala-kendala yang mana dalam upayanya pemerintah tidak dapat mewujudkan hasil yang maksimal dengan konsepsi Juanda ini, yang pada akhirnya kondisi ekonomi yang pada masa itu pun semakin memburuk dengan adanya anggaran belanja negara yang meningkat setiap tahunnya, yang mana tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Nah, hal inilah yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja dan ditambah dengan proyek-proyek besar seperti proyek Mercusuar yang hanya bersifat pada politis saja. Akibatnya, perekonomian Indonesia pun semakin terpuruk. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin ini, harga barang pun menjadi naik, yaitu sekitar 200-300%. Dan pada tahun 1965, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, yaitu pecahan uang rupiah 1000 atau uang lama itu diganti dengan 1 rupiah, yaitu uang baru. Pergantian uang ini pun diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Nah, hal ini pun tentu menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian Indonesia dan juga menyebabkan para masyarakat dan juga mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, yang mana puncak dari segala peristiwa krisis perekonomian pada masa demokrasi terpimpin ini yaitu terjadinya peristiwa Gerakan 30S yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Saudari Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Irawati Harahap, dan terima kasih pula kepada pemateri sebelumnya, kepada Dila yang telah memaparkan materi tentang situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul tentang studi kasus politik Indonesia pada masa Orde Lama. Seperti yang kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Republik Indonesia ini telah dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, baik permasalahan ekonomi, sosial, dan juga permasalahan keamanan. Khusus di dalam permasalahan keamanan ini, munculnya pemberontakan yang menentang tentang Republik Indonesia. Salah satunya yaitu pemberontakan tentang Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmazi Marizan Kartosuwiryo, dan pasukannya ini diberikan dengan nama Tentara Islam Indonesia. Dalam pemberontakan Darul Islam ini, Kartosuwiryo merupakan sosok yang sentral karena Kartosuwiryo ini sudah lama menginginkan terbentuknya negara Islam yang dinamakan dengan Darul Islam. Adapun upaya Kartosuwiryo dalam hal ini
yaitu dimulai dari ditandatanganinya Perjanjian Renville antara pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville ataupun kapal ini milik Amerika Serikat. Penandatanganan Perjanjian Renville ini telah memecah dua belah kekuatan Republik Indonesia karena wilayah Republik Indonesia di Pulau Jawa hanya meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Banten. Maka dari itu tentara harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda dan harus pindah ke wilayah Republik Indonesia yang sempit. Tentara di daerah Jawa Barat yang telah menempati daerah yang strategis melakukan gerilya terpaksa harus segera melakukan hijrah ke daerah Republik Indonesia. Akan tetapi tidak semua melakukan hijrah tersebut. Yang tidak mengikuti hijrah tersebut masih melakukan gerilya di Jawa, masih melakukan gerilya di Jawa Barat. Adapun kesatuan tentara yang tidak ikut hijrah diantaranya ialah pasukan Sabibillah dan Hizbullah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka dengan segera Kartosuwiryo memanfaatkan keadaan, yang mana bertepatan pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948 di desa Pangewidusan, Cisayong, Tasikmalaya, ia beserta kawan seperjuangannya yaitu Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang berhasil membentuk Tentara Islam Indonesia, yang mana anggota Tentara Islam Indonesia ini merupakan gabungan dari pasukan Sabilillah dan Hizbullah yang tadi. Organisasi militer Tentara Islam Indonesia ini yang dibentuk Kartosuwiryo tersusun dalam bentuk satuan-satuan tingkat divisi yang berupa resimen, batalion sampai pada satuan tingkat regu. Namun dalam setiap taktik dan pergerakannya, Tentara Islam Indonesia ini tidak pernah bergerak dalam satuan-satuan besar. Kegiatan mereka ini yang paling besar hanya sampai pada tingkat batalion. Hal ini sejalan dengan siasat gerilya yang telah digariskan oleh mereka. Adapun inti dari kekuatan Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabibillah yang tidak mau masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia ataupun yang dinamakan dengan TNI. Selain itu, untuk menambah kekuatan tempur Tentara Islam Indonesia, pihak Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia ini merekrut pemuda-pemuda desa untuk dijadikan sebagai anggota Tentara Islam Indonesia. Sementara modal persenjataan Tentara Islam Indonesia ini diperoleh dari hasil rampasan perang, terutama pada waktu Tentara Islam Indonesia ini melakukan pertempuran-pertempuran melawan tentara Belanda maupun melawan Tentara Republik Indonesia. Baiklah kawan-kawan, sekian pemateri dari saya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Hutagaul dengan materi pemberontakan DI2 ataupun Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Irawati yang telah memaparkan materinya. Mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan materi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat pemberontakan ini terjadi di Sulawesi Selatan yang dilatar belakangi beberapa ketidakpuasan di kalangan berkas pejuang gerilya dan juga ajaran agama Islam menjadi keberadaan gerakan Kahar Muzakkar yang telah menjadi mencekam pada saat kedamaian rakyat dan juga kerap kali menjadi pertempuran antara pemberontak dan juga pasukan pemerintahan. DITI di Sulawesi Selatan dilepas oleh pemerintah pada saat operasi militer yang dimana Sulawesi Selatan berakhir pada DITI di Sulawesi Selatan berakhir pada tahun 1965. Setelah kabar Muzakkar tewas ditembak. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya Asidiki. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Yang mana kita ketahui DITI di Jawa Tengah
dibidani oleh Amir Patah. Ini semula karena sebenarnya ia bersikap setia kepada Republik Indonesia, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung gerakan DITI. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Patah dengan SM Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kemudian yang kedua, Amir Patah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintahan Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Yang ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut. Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Patah dan para pendukungnya selama itu di daerah di daerah Tegal, Brebes. Bahkan kekuasaan MI yang telah dibinanya sebelum agresi militer 2 harus diserahkan kepada TNI di bawah Wong Soat Mojo. Yang keempat, adanya pemerintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wong Soat Mojo. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Wahyu Putra akan melanjutkan presentasi materi dari saudara Diki, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Aceh. Pemberontakan ini dipelopori oleh Tengku Muhammad Daud Beru. Seorang pelaku sejarah, Tengku Muhammad Nur Ibrahim mengemukakan pendapatnya. Peristiwa ini yang menjadi problema nasional tersebut erat kaitannya dengan dan karena kecenderungan pusat Jakarta yang munafik dan para petinggi Republik telah mengecewakan tokoh-tokoh ulama di Aceh. Sehingga pada April 1953 terjadi Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan, di mana Tengku Muhammad Daud menjadi ketua umum dengan suara bulat dan sepakat telah mengambil keputusan untuk memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya negara Republik Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Pada tanggal 21 September 1553, Gubernur Aceh yang pertama mengangkat senjata terhadap pemerintah pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai negara Islam. Daud Berul memukul gong pemberontakan dengan pernyataan Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Pernyataan ini terjadi setelah Kongres Ulama di TTW Pidie. Dia mengumumkan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia mengikuti Kartosuwirjo di Jawa Barat. Sebenarnya ada satu kunci utama yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh ini. Dikarenakan rakyat Aceh merasa dikhianati. Persoalan inilah yang menyebabkan kekecewaan dari pihak pemimpin dan rakyat Aceh. Karena Aceh lah sebagai daerah modal tegaknya NKRI ini. Aceh telah banyak berjasa atas kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi setelah Indonesia merdeka, Aceh merasa sangat dirugikan. Bahkan Aceh pernah menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.